Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 10 Syekh Muhammadiyah Manggala. Hari ini Senin 24 Mei 2021. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai dakwah Rasulullah di kota Madinah. Kita akan melihat dari segi substansi dakwah beliau dan juga strategi beliau ketika berada di Madinah. Namun sebelum itu saya ucapkan minal a'idin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kita mulai pembelajaran kita dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam memahami segala ilmu-ilmu, terutama ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak sekalian, pertama kita harus lihat adalah alur Rasulullah di kota Madinah, ya. Yang pertama, tahun pertama Hijriah, ya. Hijrahnya atau datangnya Rasulullah ke kota Mekah, dari kota Mekah ke kota Madinah, itu juga dijadikan nanti pada Khalifah Umar bin Khattab sebagai penanggalan 1 Hijriah atau tahun barunya orang Islam. Kemudian tahun 2 Hijriah adalah terjadi peristiwa yang namanya Perang Badar, ya. Perang Badar terjadi karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang kafir Mekah, ya, yang ingin menyerang orang muslim. Kemudian tahun 3 Hijriah terjadi perang yang kedua, itu perang Uhud, ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan perang Khandaq, yaitu perang Ahzab, ya, di mana orang Madinah, ya, Rasulullah di Madinah untuk mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh, yaitu orang-orang kafir dan juga orang Yahudi. Maka Rasulullah membangun Khandaq atau parit, ya, lubang untuk melindungi kota Mekah, untuk menahan serangan dan gempuran daripada orang kafir. Kemudian 6 Hijriah perjanjian Hudaybiyah, ya, antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang saat itu ada perintah untuk melaksanakan haji dan umroh. Kemudian Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah dari kekufuran. Rasulullah berhasil kembali ke kota Mekah tanpa menaklukkan kota Mekah kembali, tanpa terjadi pertumpahan darah. Kemudian 10 Hijriah adalah peristiwa Islamnya seluruh jazirah Arab, ya, dari mulai Syam, ya, Mekah, Madinah atau Hijaz sampai kota Syam. Kemudian tahun 11 Hijriah, ya, haji wada Rasulullah dan wafat Rasulullah SAW pada usia 63 tahun. Baik, yang pertama, tahun pertama Hijriah, ya. Inilah hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, ya. Kemudian perang Badar tahun 2 Hijriah, kemudian perang Uhud, ya. Kemudian perang Khandaq dan perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Mekah, ya. Dan jazirah Arab dikuasai oleh kaum muslimin, ya. Dalam arti banyak sekali daerah di jazirah Arab yang tadinya belum Islam masuk dalam Islam, ya. Sejarah dakwah Rasulullah periode Madinah, ya. Arti hijrah dan tujuan Rasulullah SAW untuk umat Islam berhijrah. Hijrah artinya meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan atau pindah dari satu negeri yang tidak muslim ke wilayah Islami agar mendapatkan kenyamanan, ketentraman untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada hijrah adalah menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman dan kekerasan kafir Quraisy, ya. Kemudian agar memperoleh keamanan, kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usaha dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah, ya, berlangsung selama 10 tahun. Rasulullah
usianya 63 tahun, ya, semasa hidupnya. Beliau mendapatkan wahyu pada umur 40 tahun. Berarti ada 23 tahun Rasulullah bersama umatnya untuk berdakwah, ya. 13 tahun di kota Mekah, kemudian sisanya 10 tahun di kota Madinah. Kurang lebih seperti itu, ya. Isi dakwah atau materi dakwah di Madinah selama 9 surah yang turun di Mekah, juga 25 surah yang turun di Madinah, ya. Ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Dari 114 surat di dalam Al-Quran, ya. Al-Quran itu isinya 114 surat. Itu 25 surat turun di kota Madinah. Isi materi surat yang turun Madinah misalkan adalah masalah sosial kemasyarakatan, karena 13 tahun Rasulullah di kota Mekah itu istrinya adalah kebanyakan mengenai ketuhanan atau tauhid, karena saat itu umat Islam baru masuk Islam. 13 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu mengenai ketauhidan, memurnikan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah di kota Madinah turun ayat-ayat mengenai masalah sosial kemasyarakatan, muamalah dengan sesama manusia, tata cara ibadah, ya, haji, kemudian zakat, ya, dan lain sebagainya. Peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW bertujuan untuk membela diri, ya. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasul punya kekuatan, umat Islam sudah punya banyak dukungan, ya, maka ada perintah untuk mempertahankan diri, ya. Jadi perang itu yang perlu kita perhatikan adalah umat Islam itu diperbolehkan untuk berperang, pertama untuk membela diri, ya, membela dirinya dari ancaman, ya, menjamin kelancaran dakwahnya, untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan, ya, baik itu orang-orang kafir, ya, ataupun orang-orang dari bangsa yang lain. Kemudian juga dakwah Rasulullah keluar Jazirah Arab, ya, setelah nanti Rasulullah, dan ingat ketika peristiwa perang Khandaq terjadi, para sahabat itu sudah membicarakan mengenai kota Romawi dan juga kota Persia. Saat itu yang dua kota besar yang berkuasa di dunia adalah kota Persia dan Romawi, ya. Maka Heraklius, kaisar Romawi Timur, melalui utusan Rasulullah SAW yang bernama Dihaj bin Khalifah, ya. Tetapi Heraklius tidak menerima seruan tersebut karena tidak mendapat restu dari para pembesar dan pendeta Romawi, ya. Kemudian juga ada gubernur Romawi di Mesir, ya, mulai utusan Rasulullah juga, ya, yang bernama Khatib, ya, tidak mau menerima keseruan tersebut dan mengirim hadiah-hadiah berupa budak, wanita, keledai, dan pakaian dan kuda. Itu adalah kebiasaan bangsa-bangsa zaman dahulu, ya. Ingat Rasulullah itu sebelum berdakwah kepada negara-negara atau suatu bangsa, mengirimkan utusan berupa surat, ya. Surat yang isinya adalah ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti diketahui bahwa ajakan itu bila diterima oleh bangsa lain, itu mereka akan merasa terhormat, ya, jika dan menerimanya dengan baik, ataupun bila tidak, mereka pasti akan mengasihkan semacam hadiah. Artinya menolak secara halus, kira-kira seperti itu pahamnya. Wallahu a'lam. Kemudian Raja Kisra, ya, kaisar yang sombong dan lain, surat Rasulullah dirobek-robek. Maka ada juga penolakan dari beberapa bangsa, ya, mengenai ajakan Rasulullah SAW, ya. Ada juga Raja Habasyah di Ethiopia, ya. Kemudian strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Yang pertama, dakwah itu dimulai dari diri sendiri, ya. Sekitar beberapa minggu tinggal di kota Madinah, Rasulullah mulai memikirkan strategi apa yang kira-kira layak atau bisa dilakukan untuk berdakwah untuk sesama kaum Muhajirin dan Ansor, kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik yang masih ada di kota Madinah, ya, artinya belum menyembah Allah. Maka Rasulullah mulai dari diri orang muslim sendiri. Kemudian metode yang dilaksanakan adalah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125, ya. Kemudian berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah dan umatnya. Artinya umat Rasulullah ini punya suatu tugas yang berbeda dari umat-umat nabi-nabi sebelumnya, yaitu dengan berdakwah atau menyampaikan Islam, ya. Kita dibebani untuk menyampaikan
ajaran Islam, walaupun kita tahunya hanya satu ayat, kita harus sampaikan, ya, seperti itu. Kemudian juga berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi niat dakwah tidak ada lain adalah untuk mengajak orang untuk menuju pada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Usaha-usaha Rasulullah dalam mewujudkan masyarakat Islam, ya, banyak sekali. Yang pertama adalah dakwah Rasulullah, strateginya adalah membangun masjid. Center atau saat itu pusat pertama dakwah Rasulullah adalah dengan masjid sebagai sarana atau prasarana, ya, untuk mengumpulkan Islam, memecahkan masalah-masalah baik masalah agama atau masalah sosial, ya. Ya, sebagai sarana ibadah juga, ya, tempat belajar, mengajar. Selain tempat ibadah sudah jelas masjid, kemudian tempat pertemuan untuk menjalin persaudaraan, ya, atau sarana sosial. Itulah fungsi masjid pada awalnya di zaman Rasulullah, karena belum ada tempat-tempat yang lain yang bisa digunakan pada zaman itu. Kemudian strategi dakwah Rasulullah yang kedua di kota Madinah adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, ya. Karena jelas orang-orang muhajirin tuh datang ke Madinah tidak bawa bekal apa-apa, hanya dirinya saja, ya. Hartanya mereka tinggalkan, bahkan anak istri, ya, yang tidak bisa mereka bawa mereka tinggalkan di kota Makkah. Mereka hidup benar-benar tanpa persiapan yang layak, ya. Sedangkan budaya Mekah dan Madinah sangat berbeda, ya. Kalau orang-orang Mekah itu biasa berdagang, orang-orang Madinah itu biasa bertani, ya, atau bercocok tanam karena kondisi tanahnya berbeda, ya. Maka Rasulullah mempersaudarakan mereka, ya. Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Harith, ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharizah bin Zaid, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Umar bin Khattab dengan Itsban bin Malik, ya, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, masih banyak lainnya dipersaudarakan. Salah satu strategi untuk mempererat, ya, persatuan umat, ya. Kemudian perjanjian saling membantu antara umat Islam dan non-Islam. Ini perjanjian pertama atau semacam dekrit, ya, karena Rasulullah sudah diangkat menjadi pemimpin kota Madinah, ya, Rasulullah membuat semacam tatanan undang-undang, ya, bagaimana menjalin hubungan antara orang Islam yang ada saat itu dengan orang non-Muslim, baik itu Yahudi ataupun orang-orang yang belum Islam di kota Madinah, ya. Ini merupakan suatu bukti bahwa Islam datang bukan untuk membumi hanguskan orang yang tidak beragama Islam, justru membuat tatanan agar bisa hidup tentram berdampingan. Kemudian kan meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial yang Islami demi terwujudnya masyarakat yang madani, ya. Maka Rasulullah membuat suatu piagam Madinah, ya, suatu Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak sekalian, ya. Rasulullah membuat piagam Madinah, ya, agar sebagai bentuk tatanan bentuk hukum yang akan diterapkan di kota Madinah, ya. Yang pertama, setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan dan politik semua sama, baik orang Islamnya, kemudian orang Yahudinya, orang Nasraninya, dan orang-orang yang belum memeluk Islam mempunyai kesamaan hak, ya, pribadi, keagamaan dan politik. Kemudian setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. Lihat betapa hebatnya Rasulullah, ya, tidak memaksakan beragama pada orang yang sudah beragama. Kemudian seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaknya saling membantu dalam bidang moral dan material, ya, saling membantu, yang kaya membantu yang miskin, ya, dan sebagainya. Rasulullah juga pemimpin seluruh penduduk Madinah. Jadi Rasulullah menetapkan Rasulullah adalah yang akan mengurus mereka sebagai pemimpin kota Madinah. Segala perkara perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada beliau untuk diadili sebagai mestinya, ya. Allahu a'lam bimuradi. Baik anak-anak sekalian, ini kiranya bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pertemuan ini minggu depan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, tugas untuk minggu ini adalah kalian membuat resume atau membuat kalian membuat rangkuman, ya, rangkuman mengenai tadi materi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai selesai ini. Nanti kalian kumpulkan, ya,
boleh melalui email saya ataupun ya melalui WA boleh, tapi email lebih utama ya. Kalian kirimkan melalui email, kalian tulis tangan ya, tulis tangan membuat resume atau rangkuman materi yang sudah saya sampaikan. Kalian fotokan, kemudian kalian email ke email saya ya, emailnya nanti saya bagikan ke kelas masing-masing ya, melalui wali kelas kalian. Baik, kiranya cukup yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.